Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhulalah wa kulla dhulalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Puji syukur kepada Allah taala, selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawatin. Ikhwani fid din, saudaraku kaum muslimin, kita akan melakukan pembahasan tentang sebuah tema yang kita kasih judul pertemuan yang semoga diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala ini dengan sihir dan perdukunan di dalam pandangan Islam. Insyaallah tabaraka wa taala kita semuanya telah mengetahui bahwasannya sihir adalah kekufuran dan termasuk di antara dosa-dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa dan bagaimana yang dimaksud dengan sihir itu? Apakah sihir sebatas seperti yang digambarkan di dalam cerita-cerita, atau seperti apa dalam penjelasan syariat kita yang mulia ini? Allah tabaraka wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Baqarah, Allah menyampaikan tentang orang-orang yang melakukan praktek sihir. Yu'allimunan nasa sihra. Allah menjelaskan mereka yang di dalam tafsirnya Harut dan Marut, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya
wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu pun kepada seorang pun sebelum mereka mengatakan sesungguhnya kami ini adalah ujian bagimu. Sebab itu jangan sekali-kali engkau berbuat kufur. Ikhwan fillah, sihir telah kita ketahui bahwasannya sihir merupakan salah satu dosa besar yang kita diperintahkan untuk menjauhinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab pembahasan tentang syirik ini disampaikan. Di dalam pembahasan tentang bab tentang riba ini disampaikan. Dan di dalam banyak bab disampaikan karena satu paket dari penjelasan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu, jauhilah olehmu as-sab'a al-mubiqat, 7 dosa yang seringkali mengantarkan kebinasaan kepada umat manusia. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, apakah dosa itu? Sudah sering hati sini kita baca yang pertama asyirku billah. Dosa yang sering mengantarkan kebinasaan itu adalah dosa syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Wasihru, yang kedua adalah sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallah, yang ketiga adalah dosa membunuh illa bil haq, kecuali pembunuhan yang dilakukan dengan al-haq, sesuai dengan ketetapan syariat yang mulia ini. Yang keempat aklur riba, makan harta dari hasil riba termasuk dosa besar yang membinasakan. Yang kelima aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Dan kemudian wattawalli yaumaz zahfi, orang yang kabur, lari dari pertempuran yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan yang selanjutnya wa qadful muhsanat, menuduh al-mu'minatil ghafilat, perempuan baik-baik melakukan perbuatan keji. Al-mu'minatil ghafilat, jangankan melakukan, berpikir saja tidak pernah kok dituduh melakukan perbuatan keji, termasuk dosa besar. Pembahasan kita hari ini adalah tentang sihir. Apa yang dimaksud dengan sihir? Para ulama menjelaskan seperti di sini kita kutipkan yang disampaikan dalam Qaulul Mufid, dalam syarah kitab At-Tauhid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan as-sihru lughatan, sihir secara bahasa itu adalah sesuatu yang samar, khafiyun, walutfu sababihi, yang penyebabnya tidak jelas. Demikian dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Secara istilah, sihir ini adalah sesuatu yang sering diartikan dengan azaim, waruqa, sesuatu yang sering diartikan dengan mantra-mantra, jampi-jampi. Yu'athir fil qulub, au wa uqadun yu'athir fil qulub, atau buhul-buhul, ikatan-ikatan yang memberikan pengaruh di dalam hati, wal abdan, atau berpengaruh kepada badan seseorang. Wa yumrad, sesuatu yang dengannya
seseorang bisa menjadi sakit, yang dengannya juga seseorang bisa wayuktal, bisa bahkan terbunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Dengan sihir tadi itu juga dikabarkan bisa mempengaruhi hati seseorang sehingga satu pasangan bisa dipisahkan dengan pasangannya. Seorang istri dari suaminya, seorang suami dari istrinya. Wa ya'khud akhaduz zawjain an sahibih. Juga bisa sebaliknya, dengan sihir tersebut pasangan bisa direkatkan dari sebuah kebencian. Itu tentang sihir yang akan kita pelajari ini. Selanjutnya dalam kitab Al-Qaulul Mufid ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan sihir itu ada dua. Al-awwal uqadun wa ruqa. Aqdun wa ruqa ini yang berbentuk buhul-buhul, ada juga yang berbentuk jampi-jampi, yaitu bacaan-bacaan yang diucapkan, dirapalkan, atau mungkin berupa jimat-jimat yang menjadi sarana sang penyihir tersebut, orang yang melakukan praktek sihir, untuk mendapatkan bantuan syaitan, yang dengannya syaitan dengan syarat-syarat tersebut akan memberikan bahaya kepada objek tertentu dari yang akan disihir. Jadi berupa dengan mantra, ucapan-ucapan atas permintaan satu syaitan tertentu. Kamu ucapkan ini biasanya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran tapi dengan dibolak-balik. Biasanya juga dengan tulisan-tulisan Al-Quran yang ditambahi dengan kalimat-kalimat tertentu. Atau dikasih satu ramuan-ramuan dengan permintaan syaitan tersebut. Atau dengan satu hal yang kalau dalam kitab sihir itu, dalam Usulul Hikmah itu, katanya itu ada yang pernah membuka itu, kitabnya itu berupa kayak rajah-rajah begitu. Seperti kalimat-kalimat kayak ditulis, kalau ditulis di telapak tangan seseorang tadi akan kesurupan. Itu atas permintaan sebagai simbol-simbol pelekatan syaitan yang akan dimasukkan kepada orang tersebut dengan simbol-simbol tertentu, tergantung tujuannya apa. Begitu. Karena kitab ini juga dijual, tersebar karena mereka aulia syaitan itu juga ingin menyesatkan manusia. Dijual dengan bebas dengan kitab-kitab itu. Nah, ada semacam simbol-simbol tertentu yang seolah-olah itu bertuliskan Arab. Penjelasannya juga berbahasa Arab. Begitu dijelaskan. Yang kedua kata beliaunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu berupa adwiyah wa aqaqir. Mungkin berupa obat-obatan, ramuan-ramuan tu'athiru ala badan al-mashhur, yaitu yang bisa memberikan pengaruh kalau dia diminumkan pada badan orang yang kena sihir, yang akan disihir tadi itu. Ala badani wa aqlihi, atau mempengaruhi ke otaknya. Dia akan berpengaruh dengan hayalan-hayalan atau seolah-olah dia melakukan sesuatu padahal tidak. Seolah-olah dia sedang berada di suatu tempat padahal juga tidak. Jadi seperti seorang yang berhalusinasi. Semua tadi itu disampaikan dengan bantuan-bantuan syaitan yang akan melakukan tersebut. Para ulama menjelaskan bahwasannya terdapat jenis sihir yang disebut dengan sihir-sihir yaitu tahayyul. Yang kalau orang kena sihir itu sihru tahayyul huwa ay'amida as-sahiru ilal quwa al-mutahayyalah. Sihir tahayyul itu orang kena itu dia akan berhalusinasi. Seorang penyihir dia dengan mengandalkan kekuatan yang mengendalikan khayalan orang lain sehingga dia seperti dibawa kemana arah yang dia inginkan. Begitu.
Kalau dia dibuat halusinasi terhadap satu keadaan, dia akan merasa seperti dalam situasi yang seperti itu. Dari beberapa penjelasan dalam Qaulul Mufid ini kita dapatkan sebuah penjelasan bahwasannya penjelasan dari para ulama kita simpulkan di antara praktek sihir itu bisa berupa jampi-jampi, bisa berupa mantra-mantra yang diucapkan dengan ketetapan yang dipinta oleh syaitonnya tadi itu, bisa berupa buhul-buhul, biasanya ikatan-ikatan yang diikat dengan satu simpul dan kemudian dikubur di satu tempat atau dijatuhkan atau dipasang di satu tempat yang dikehendaki dari siapa yang akan al-mashhur, yang akan disihir tadi orangnya, dengan sarana-sarana, dengan talasim, yaitu jimat atau benda keramat yang mungkin bisa berupa kalung, bisa berupa benda-benda terbuat dari emas atau perak, mungkin bisa berupa cincin, bisa berupa keris kalau di Jawa biasanya, yang semisalnya. Selanjutnya dengan ramuan-ramuan yang diminumkan juga bisa. Yang akhirnya juga sihir tadi itu bisa berpengaruh tidak hanya kepada badan, tetapi juga kadang berpengaruh kepada khayalan seseorang tersebut. Ikhwani fiddin, sihir itu tentang sihir dan perdukunan. Judulnya kan gitu ya. Yang mungkin berprofesi sebagai dukun jangan tersinggung dulu. Nanti dikiranya, karena dukun itu maknanya luas. Nah, maksud kita bukan dukun yang boleh, kan di Jawa itu ada istilah dukun dalam rangka orang untuk mengobati orang sakit. Mungkin dukun pijat, dukun bayi. Nah, itu jangan tersinggung. Karena pembahasan kita bukan itu. Karena makna dukun itu dalam terminologi yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya banyak. Yang semuanya juga sering dikatakan sebagai orang yang membantu di dalam mengobati. Ada dukun beranak, nah itu yang dukun bayi. Yang kita maksudkan di sini adalah dukun yang mengandalkan dengan mantranya, dengan pengobatan yang memiliki diketahui katanya memiliki kekuatan. Dukun yang berkaitan sering dengan istilahnya itu klenik. Klenik, sesuatu yang menjadi sebab diguna-gunanya seseorang atau kekuatan gaib katanya. Klenik, sesuatu hal yang gaib. Dukun yang kita bahas di sini adalah dukun yang berkaitan seperti yang sering disebut dengan, kalau di Jawa itu dukun santet misalnya, yang bisa berpengaruh kepada orang. Atau dukun yang dia mengaku mengetahui hal yang gaib yang bisa memadorotkan atau menghilangkan madorot. Atau dukun yang bisa dalam hal gaib, misalkan mungkin kalau dalam modal Jawa dukun tenung dan yang sejenisnya. Nah, jadi ikhwani fiddin, panjenengan kalau berkaitan tentang yang dukun ini, sihir dan yang perdukunan ini, percaya napa mboten tentang keberadaannya? Percaya terus nggih? Bahwasanya ada dukun itu yang bisa mencelakai orang, bisa berpengaruh juga. Ternyata di dalam Al-Quran itu tentang nyatanya sihir itu ditunjukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya barangkali dalam surat yang pendek sering kita baca, surat Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsat fil uqad. Orang yang wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan, mengembuskan pada buhul-buhul tadi itu yang kita jelaskan tadi bentuknya. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan supaya manusia itu sering-sering minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Karena ada orang yang pada hakikatnya ini menunjukkan bahwasanya sihir itu ada. Seperti tadi yang sudah kita baca dalam surah Al-Baqarah tadi, mereka mengajarkan sihir itu.
yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, berefek dengan kerenggangan antara suami istri. Tetapi ada orang yang tidak percaya tentang hal ini, bahwa sihir itu hanyalah tipuan pandangan saja yang pada hakikatnya tidak ada. Ada orang yang berpahaman seperti ini. Kata Syekh Shalih Fauzan disebutkan diantaranya itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Mereka yang selalu mengandalkan akal. Nah, dia tidak percaya katanya. Namun disebutkan bahwasanya dalam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam keyakinan mereka percaya tentang adanya sihir dan hakikatnya. Nah, jadi tadi itu pertama sihir yang bisa membuat orang sakit, atau sihir yang berupa tipuan-tipuan yang sering dimainkan oleh mereka orang-orang yang suka main tipu daya, biasanya dilakukan oleh para pesulap-pesulap. Biasanya ada orang-orang memiliki kemampuan seperti itu. Ikhwan fillah, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Semua pelaku-pelaku ini kita dilarang oleh Allah dan supaya kita menjauhinya saking bahayanya dosa ini. Jangan dekat-dekat dan bahkan mendatanginya, itu terancam sholatnya enggak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai banyak pendapat diantaranya disebutkan oleh mereka para ulama itu, mayoritas mereka berpendapat orang yang melakukan praktek ini dia harus dihukum mati kalau ada pemerintahan Islam. Jadi harus dihukum mati, kecuali praktek tadi itu derajatnya tidak sampai ke dalam kekufuran. Karena ada derajatnya nanti itu. Sing sifatnya apus-apus, ternyata nanti ada yang apus-apus. Kenapa muncul seperti itu? Semua tadi itu berawal dari kepercayaan manusia yang salah. Berawal dari keyakinan manusia yang dia salah di dalam menanamkan keyakinan di dalam dirinya. Menanamkan keyakinan yang seharusnya itu tidak boleh dia melakukan hal tersebut. Nah, ikhwan fillah, berkaitan dengan hal ini biasanya berawal dari keyakinan manusia yang sudah kadung tertanam di dalam masyarakat itu. Ada dua sikap manusia, sikap mereka terhadap orang yang ahli agama awalnya. Kalau tadi itu awalnya berangkat dari syaitan yang menggodanya, kemudian muncul keyakinan di dalam masyarakat, sebagian orang yang seharusnya ahli agama, orang yang disebut dengan wali-wali Allah, orang yang katanya dekat dengan Allah itu harus memiliki kemampuan-kemampuan di luar batas akal manusia. Awalnya begitu. Katanya orang yang dekat dengan Allah, mengaku sebagai tokoh agama itu harus memiliki yang mereka sebut dengan namanya karomah katanya. Awalnya begitu. Jadi harus punya karomah. Sehingga orang itu tidak meragukan kewaliannya. Kalau dia itu dekat dengan Allah katanya begitu. Sehingga kemudian identik di benaknya masyarakat orang yang memiliki karomah itu, sehingga dapat dilihat dengan nyata keunggulan-keunggulan, kebiasaan-kebiasaan yang di luar nalar manusia. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang di dalam benak mereka itu, dia itu berlebihan dalam menyikapi hal tersebut. Ada juga yang sikapnya sampai yaitu meremehkan. Jadi dua hal tadi itu awalnya. Jadi disebutkan di sini ada sifat ifrat dan tafrid di dalam sikap manusia awalnya. Ini dijelaskan bahwasannya seharusnya tidak boleh seperti itu, supaya
praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek sihir itu tidak laku. Begitu seharusnya. Biar tidak ada pasien yang datang atau orang yang minta untuk disihir atau dilakukan praktek itu. Naam demikian. Ikhwan fillah, manusia ternyata disebutkan oleh mereka para ulama. Mereka menyebutkan bahwasanya manusia itu kalau dibagi-bagi beberapa sikap mereka terhadap kemampuan di luar batas akal manusia itu ada beberapa jenis. Di sini kita kutipkan, disebutkan di dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wan nasu fi karomatil aulia ala salasah aksam. Ini awalnya. Mengapa praktek perdukunan, praktek sihir, dan sampai ada praktek-praktek yang lagi viral sekarang ini. Kok banyak orang tertipu dengan hal tersebut. Jadi manusia itu di dalam memahami hal kemuliaan yang awalnya ya memang ada. Tapi salah mereka. Apa yang pertama? Beliau menyampaikan as-sinful awal. Yang pertama kata beliau, man yanfiha minal mubtadi'ah kal mu'tazilah wal jahmiyah wa ba'dul asy'ariyah. Beliau menyampaikan bahwasannya ada kelompok-kelompok yang dia itu meremehkan, mengingkari secara total tentang hal tersebut. Tapi nanti bukan ini pembahasan kita. Kata beliau, wa syubhatuhum, syubhat yang mereka munculkan annal khawarik, kemampuan manusia di luar batas seperti manusia secara umum itu, seandainya mereka ini orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah ini mereka mengingkari karena mereka memiliki keyakinan bahwasannya itu kalau terjadi kepada para orang yang disebut dengan wali-wali atau orang-orang soleh yang memiliki, niscaya nanti kedudukannya para nabi akan terkaburkan dengan mereka. Bedanya dengan para nabi itu apa dengan mereka? Hanya karena itu. Padahal nanti kita akan sebutkan sebenarnya ya memang ada orang yang memiliki kemampuan, tapi itu atas kehendak Allah, bukan sesuatu yang dimuncul-munculkan. Munculnya ini dari keyakinan yang kedua ini, as-sinfus tsani, yaitu mayaghlu fi itsbatil karamah. Awalnya berawal dari orang yang dia meyakini ada orang yang diberikan kemampuan lebih oleh Allah, siapa dan apa yang sering disebut dengan karomah dari Allah. Sebelum kita baca, panjenengan percaya apa tidak dengan apa yang disebut dengan karomah? Ada orang-orang itu yang diberikan karomah-karomah oleh Allah atas buah keimanannya. Percados napa mboten? Percaya. Dari antara prinsip akidah Ahlussunnah itu nanti yang ketiga, percaya. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah dari kelompok yang ketiga, as-sinfus tsalits alladzina dzakarahum asy-syaikh dalam kitab ini, huna wa hum ahlus sunnati wal jamaah, yang mereka meyakini fayu'minuna bi karomatil auliya. Orang itu dalam tingkat kesolehan tertentu, dalam tingkat keimanan tertentu, Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban kepada orang tersebut. Kalau dia bisa benar konsisten dengan keimanannya di dalam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu akan mencapai derajat-derajat itu. Dan kata mereka para ulama, itu ada sejak dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sampai nanti akhir zaman. Ada makom-makom tertentu dari orang-orang soleh itu, dia akan diberikan kemuliaan-kemuliaan sesuatu yang di luar nalar akal manusia. Kayaknya tidak mungkin, tetapi mungkin kok, iya betulnya ada. Nah, pembahasan kita dari kelompok orang yang kedua ini. Mengapa perdukunan, praktek sihir itu merajalela?
adanya keyakinan-keyakinan orang yang mayyaqlu fi isbatil karomah, karena dia percaya tapi berlebihan di dalam percayanya, padahal sudah tidak boleh yang seperti itu. Min ashabi turuqis sufiyah wal kuburiyin, kata beliau dalam kitab ini, dalam penjelasan syarah akidah wasitiyah ini. Ada orang-orang yang dia itu ketika melakukan atau mengetahui hal-hal yang di luar nalar mereka itu menampakkan kejadian-kejadian tersebut dan kemudian seperti saya ini bisa ini, dan akhirnya sesuatu yang dibangga-banggakan. Akhirnya karena hal itu sebenarnya hakikatnya tidak bisa diulang-ulang. Karomah itu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang-ulang, karena itu atas kehendak Allah terjadinya. Akhirnya banyak manusia terjerumus melakukan kesalahan, akhirnya melakukan tipu daya. Akhirnya terjerumuslah demi mewujudkan ingin dianggap orang yang memiliki kelebihan tadi itu, mereka terjerumus yaitu dengan kerjasama dengan syaitan. Bahkan ketika bekerja sama dengan syaitan saja, itu juga tidak mudah praktek dan ritual yang harus dia lakukan, karena syaitan itu sebenarnya dia memperbudak manusia bagi mereka yang mau bekerja sama dengan melakukan persyaratan tertentu, dan akhirnya ujungnya karena tidak bisa dia ingin ini dan itu dan minta sesuatu, dan tidak banyak atau semua orang tidak bisa melakukannya. Akhirnya yang lagi viral sekarang ini tidak bisa melakukannya, akhirnya melakukan tipu-tipu. Dihapusi karena orang itu banyak memiliki, yaitu apa? Terlalu percaya dengan hal tersebut, akhirnya dia itu dihapusi sama orang yang sebenarnya tidak memiliki. Kalaupun dia memiliki pun juga sebenarnya tidak boleh. Akhirnya yang lagi viral sekarang niku kapusan dukun, katanya sakti, tiba-tiba kok ndak sakti. Nah, trik saja. Terus akhirnya alat-alat yang dijadikan media tadi itu, yang seharusnya sebagai buhul-buhulnya yang bisa menunjukkan keajaiban-keajaiban, dianggap iya ternyata tipu-tipu. Yang lagi viral sekarang itu ada pakai keris bisa nyala, tiba-tiba ada baterainya. Itu ya berawal karena yang datang itu orang-orang yang pertama awal akidahnya keliru, begitu. Awal akidahnya keliru. Iwan Fidin, kemampuan manusia yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu macam-macam. Kalau panjenengan mau belajar tentang kisah orang yang diberikan kemampuan itu, ya memang ada. Seperti Imam Al-Lalikai menyebutkan dalam Karomatul Aulia, itu beliau menulis banyak kisah dalam Al-Quran dan hadis Nabi, kisah-kisah orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, buah dari keimanannya. Kalau Nabi disebutkan itu sebagai mukjizat, kalau setelah Nabi dari para sahabat dan orang-orang soleh, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, namanya karomah. Disebutkan, dibedakan bahwasanya antara mukjizat dan karomah dan perbuatan syaitan. Kita harus paham. Jangankan kok yang tipu-tipu, kalaupun benar dia bisa melakukan, kok ada persekutuan antara dia dengan syaitan, itu adalah sesuatu yang terlarang. Tidak boleh orang yang mengaku mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah kok percaya kepada perbuatan tersebut, kalaupun itu bisa. Nah, meskipun itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa, seperti disampaikan oleh mereka para ulama bahwasannya mukjizat dan karomah itu sama-sama menggambarkan kejadian yang di luar nalar manusia. Tetapi perlu diketahui itu memiliki perbedaan dan sisi-sisi dalam terminologi Islam. Sisi yang pertama kita harus mengetahui bahwasannya apa yang dinamakan mukjizat itu biasanya diberikan kepada mereka para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu
tampak dan berbeda kalau itu diberikan kepada selain Rasulnya Allah, dinamakan karomah. Pemilik mukjizat itu baru dia bisa menampakkan, beda dengan kemuliaan. Makanya jangan pernah tertipu ketika seseorang katanya memiliki karomah. Kok bisa dia memunculkan, berarti itu sihir nanti yang muncul. Karena apa? Hanya mukjizat saja yang dia bisa ditampakkan dan dimunculkan karena atas kehendak Allah, itu adalah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Seperti Nabi Sulaiman yang dia bisa menundukkan jin, itu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Jangan kemudian kita pengen seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga nyuruh-nyuruh jin. Ya Nabi Sulaiman nyuruh-nyuruh jin karena Nabi Sulaiman dimiliki kemampuan menundukkan jin itu kepada Nabi Sulaiman. Kalau kita manusia nyuruh-nyuruh atas bantuan jin, nanti jinnya minta ganti, minta tumbal-tumbal. Kita yang tunduk kepada para syaiton. Nah, beda kalau orang setelah Nabi namanya karomah. Memang kadang mungkin dia memiliki sesuatu yang di luar nalar, tetapi kalau disuruh ngulangi mungkin tidak bisa. Kok kemudian ada orang mengaku sebagai orang pintar berulang-ulang bisa melakukan orang yang di luar nalar yang tidak bisa, maka kita harus meragukan. Bagi kita orang memiliki akidah dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pemilik mukjizat terpelihara, terjaga karena diberikan dia itu sebagai utusan Allah tabaraka wa taala. Tetapi kalau karomah tidak, bisa hilang. Seperti dulu dalam kisah yang disebutkan pada masa Nabi Musa, ada Bal'am bin Ba'ura yang memiliki kemampuan doanya, lisannya itu kalau berdoa itu selalu terkabulkan. Suatu hari hilang, tidak bisa dimunculkan, kalah dengan doanya Nabi Musa. Nah, demikian. Itu yang disampaikan tentang istilah-istilah yang keluar dari kebiasaan manusia. Sebab terjadinya mukjizat, kemampuan-kemampuan yang di luar nalar itu pun ada tuntunannya disebutkan dalam syariat yang mulia ini. Pertama, orang itu harus kokoh imannya di dalam meneguhkan prinsip akidah yang berpegang kepada sunnahnya Nabi kita yang mulia dan ajarannya. Yang kedua, dia harus senantiasa menegakkan hujah-hujah itu, mengajarkan orang yang dia tidak sembarangan di dalam menegakkan sunnah, tapi juga ditunjukkan ke dalam masyarakat. Dia juga kadang butuh pernah diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang memiliki kemampuan seperti sihir, perdukunan, kata Imam As-Syafi'i, beliau menyampaikan, disebutkan dalam A'lamus Sunnah, Imam As-Syafi'i menyampaikan, kok kamu melihat ada orang bisa terbang misalnya, kok kamu ada orang kok bisa berjalan di atas air misalnya, tetapi orang tersebut tidak pernah menjalankan syariat yang mulia ini, maka ketahuilah itu adalah syaiton. Lihat seberapa dekat dengan sunnahnya Nabi kita yang mulia, karena sudah menjadi prinsip ajaran tentang karomah yang awal menjadi penyimpangan tadi itu, cirinya itu akan muncul diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memiliki amal soleh. Nah, sekarang itu ada orang banyak salah kaprah mendefinisikan sebagai orang yang dekat dengan Allah, yang disebut dengan orang-orang soleh, katanya wali-wali Allah. Orang gila tidak pernah sholat katanya wali. Orang gila yang kadang kalau dia datang nyuret-nyuret mobilnya, nyuret-nyuret bajunya, katanya wali. Ketika Rasulullah SAW sedang sakit saja, dia bertanya kepada Ibunda Aisyah, as-sallan nas. Dia bertanya kepada manusia juga, as-sallan nas. Manusia apa sudah pada sholat? Faqalu lahum yantadhirunak.
Mereka sami nunggu panjenengan duhe Rasulullah. Sekarang orang tidak sholat katanya wali. Jauh, kata Imam Syafi'i, bukan seperti itu. Orang yang melakukan di luar nalar, kita kaitkan ini dengan keyakinan awal manusia. Mengapa muncul perdukunan itu ramai dan banyak orang percaya, itu berawal dari keyakinan manusia yang salah. Maka yang harus dibangun dahulu adalah keyakinan manusia itu. Nah, Umar bin Khattab itu mau meninggal waktu ditusuk itu. Padahal ini tergolong orang-orang yang disebut wali-wali Allah. Orang yang namanya disebut akan masuk surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waktu ditusuk saja, Ibnu Abbas itu tanya, "Ya Amirul Mukminin, as-salata?" Panjenengan sampun salat dalam keadaan mau sekaratul maut. Salat subuh ditusuk sama orang Persia itu. Budak Persia itu. Dia mengatakan, faqala ajal, benar kamu wahai Ibnu Abbas, innahu lahaddun fil islami liman adha as-shalah. Benar. Sampai segitu. Jadi orang itu harus pertama itu benar dulu. Memang di dalam syariat itu ada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang disebut dengan wali-wali Allah, yang akan mendapatkan kharikul adah, kebiasaan yang di luar nalar. Tetapi itu terjadi tidak begitu saja. Ternyata mereka makanu auliya'ahu in auliya'uhu illal muttaqun. Wali-wali Allah itu tidak lain adalah orang yang konsisten terhadap ajaran Islam. Kita bangun dulu dari keyakinannya. Jangan salah persepsi dulu, akhirnya mereka menjadi laris. Gara-gara banyak orang salah persepsi, dikiranya wali Allah. Padahal lebih tepat dikatakan wali-wali syaitan. Tidak pernah sholat begitu. Yattaqunallah biada'i faraidi. Wali-wali Allah itu cirinya seharusnya dia menunaikan sholat, menunaikan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu. Jangan sampai salah. Asumsi di masyarakat itu harus dibangun dulu. Kenapa mereka kok laris manis? Gara-gara banyak orang salah persepsi terhadap mereka. Dikiranya wali Allah. Kalau sudah ada orang yang pakai sorban, terus komat kamit sedikit begitu, langsung orang bisa kejel-kejel begitu, terus besok sembuh begitu, dikiranya itu orang yang dekat dengan Allah. Itu awalnya. Coba kalau mereka itu tidak laku, ya lama-lama ya tetap juga ngambil al-aqdu bil asbab untuk nyari pekerjaan dulu. Kemarin keadaannya lagi viral itu, para dukun yang tidak laku gara-gara orang Indonesia pada melek makna apa itu dukun. Ya, terus kemudian protes ke kepolisian dan menuntut kami tidak laku. Katanya bisa mendatangkan ini kegaib-gaib. Kenapa tidak disulap saja? Ling gitu bisa muncul. Naam. Kata mereka para ulama, al-muradu bi auliyaillah, yang dimaksud dengan wali-wali Allah yang memiliki karomah-karomah tadi itu adalah makhluk-makhluk Allah al-mu'minin. Ka'annahum, karena mereka qarabu minallahi subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Bita'atihi. Begitu. Ini belum lagi yang nyeleneh-nyeleneh yang lainnya, pengakuan-pengakuan mereka. Jadi semua yang pertama itu yang harus kita pahami itu adalah syaratnya orang yang dikatakan dekat dengan Allah, yang menjadi wali-wali Allah, seperti disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab Tambihat Al-Latifah itu disampaikan wasyartu kauniha. Lihat dulu, pinter kamu melek bahwasanya wasyartu kauniha karomah, yang disebut dengan kemuliaan berupa karomah dari Allah yang bisa melakukan kebiasaan di luar nalar itu adalah manjarot ala yadi hadhil karomah mustaqimah. Orang yang paham dan konsisten terhadap agama.
Cobi kita belajar siapa mereka orang-orang yang konsisten itu, maka dia akan bisa mendapatkan ini. Ini juga sebagai nasihat juga bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kata beliaunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal karamatu maujudah. Betul. Orang-orang itu kalau sudah beriman, konsisten terhadap Al-Quran dan Sunnah, kata Syekh, karomah itu benar-benar ada. Min qabli rasuli, adan riyen nggih. Adan riyen kersane tenang menyampaikan. Masih banyak ini. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sekaligus ini menjadi seharusnya penyemangat bagi mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan wal karamatu maujudah. Memang ada orang-orang yang memiliki kemampuan di luar batas akal manusia, itu ada, dan keberadaannya min qabli rasuli sallallahu alaihi wasallam, itu bahkan sebelum diutusnya Rasulullah sudah ada. Wa min ba'di rasul, dan setelah Rasulullah meninggal, kata beliau sebutkan dalam syarahnya ini, menyampaikan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dalam keimanan tertentu orang itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah tabaraka wa taala. Tetapi harus dibedakan apakah itu betul kemuliaan atau nanti ada istidraj. Karena dalam penjelasan yang lain ada kemuliaan itu yang istidraj. Yang kemarin sudah kita jelaskan apa makna istidraj. Maka lihatlah, fayandur fir rajuli fa idza ja'at hadhil karamah min rajulin ghairu mustaqimin. Kok panjenengan tingali wah iki kebiasaane ya ora tau salat, kebiasaane ya lek poso ora tau poso. Lah kuwi lho bolak-balik umrah, bolak-balik haji kok panggah gondrong wae.
Kira-kira lek ngoten niku pripun, Pak? Enten wong bolak-balik haji, bolak-balik umrah, mulai haji, rambutnya kok panggah dawa. Kira-kira njalankan syariat napa mboten? Ya mesti mboten, wong diantarane wong niku bar sa'i nggih napa? Bar sa'i niku kudu kan tahallul. Lha kudu dikukur rambute. Lho enek wong mulai umrah kok panggah gondrong, berarti cara-carane umrah ora manut syariat. Apa kebal ndak tedas digunting? Ngono ya bangga. Nyapa kok gondrong, rambutku ora tedas diketok. Nah, berarti lek orang ngenggoni syariat kok ngaku dia itu memiliki kesaktian, rambutnya ndak tedas dia, ya wis bukan. Ghairu mustaqimin, wis ketok ditengeri. Lek syariat Islam kok ndak dijalankan, ketahuilah itu adalah aulia syaiton. Wis kena nengeri penak. Ngoten niku tata cara lek nengeri. Kuwi salah satu contoh mulai umroh kok eneng wong ngaku sekti panggah gondrong rambutnya, panggah dawa. Padahal syariat Islam lek umroh kudu tahallul digunting rambutnya toh. Nggih. Kok panggah gondrong mawon. Meskipun dia ngaku sekti sebagai orang memiliki kemampuan sihir, berarti itu wali-wali setan. Ning ngono lek nengeri. Kok enten ngaku dia orang ahli sihir, memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia, kok panjenengan tingali lek wayah jemuah ora tau ketok ning masjid. Padahal yo mae kono. Ngakune nek endi? Aku jemuahane nek Mekah kok ngono. Nah, iki kabare nggih ngoten niku sing lagi viral niku. Nah, ngoten omonge Jumatane nek Mekah. Nah, ngoten niku. Cirine nggih ngoten niku. Fa idza ja'at hadhil karamah min kahin. Berarti kalau dia memiliki kharikul adah, meskipun kita nalar, kita melihat dia memiliki kemampuan di luar nalar, kok jauh dari syariat, fa innahu kahin. Dia dukun tadi yang terlarang. Meskipun yo kadang duwe masjid, meskipun kadang yo sorbanan, begitu. Tengere ngaten dawuhipun Syekh Zaimin. Nah, jadi cirinya wali-wali Allah itu dia konsisten dengan ajaran dan syariatnya Rasulullah. Tapi kok enten wong dia syariatnya api, terus ibadahnya Masya Allah bagus. Kok ketika panjenengan pas membutuhkan sesuatu, panjenengan berdoa Allah kabulkan, bersyukurlah, berarti Allah termasuk mustajabah doa. Dari dulu para salafus soleh demikian. Panjenengan lek mikir wong-wong sing nggadahi karomah ngeten iki mungkin ndak percaya seperti orang Mu'tazilah ndak percaya. Contoh, Imam Al-Lalikai dalam Karomatul Aulia, ya memang ada Pak. Orang-orang itu yang diberikan di luar nalar. Mau zaman saiki dianggap dukun sakti, ngoten lho. Sinten? Banyak. Imam Al-Lalikai menyebutkan itu banyak kisah-kisah para salafus soleh. Pertama kisah para nabi, kemudian kisah para sahabatnya, kemudian orang-orang soleh sebelum Rasulullah dulu. Kalau di dalam Al-Quran mosok ndak percaya. Ketika Allah menyampaikan kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Niki kisah tentang apa? Tentang Maryam nggih. Maryam yang dipupu oleh Zakaria gara-gara bapak wis ninggal, terus janjinya akan dikirimkan ke Palestina. Betul, dibawalah ke Palestina, sama Zakaria dibuatkan mihrab, tempat untuk dia orang beribadah. Ini wanita soleh, wajada indaha rizqa. Kenapa? Setiap Zakaria ngongak, anak angkate sing keponakane niki wau, loh kok didapati di mihrab wong, padahal wong wadon soleh niki wau namung wonten mihrab terus mboten nate medal. Wajada indaha rizqa, enten makanan sing makanan kuwi mau golek dina kuwi ora bakal iso. Pomo mboten musim duren ngono kok enek duren, panjenengan gumun apa mboten? Ngendi-ngendi ora musim duren. Ujuk-ujuk enek wong nggawa duren gek sak-sak. Gumun apa mboten?
Ngono kuwi gambarane. Lah, Maryam kuwi kok bola-bali kok ngoten. Sampai Zakaria niku bingung. Dia bertanya, qala ya Maryam anna laki hadza? Oleh mulai panganan sing mboten enten musime niki teko ngendi? Dikabarkan dalam tafsirnya itu ketika musim panas, makanan musim dingin tersedia di meja mihrabnya itu. Ketika musim dingin tersedia makanan musim panas. Kudune kan ngenteni bermusim-musim dulu. Sampai dia bertanya, ternyata dia bertanya qalat huwa min indillah. Kula nggih mboten semret dari Allah karena saya berdoa kepada Allah. Pomo zaman saiki ngapusi kuwi ngoten beli nggih. Ndak percaya aku, tapi ada orang-orang soleh itu yang sampai segitunya. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini yang dibuat oleh Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya Karamatul Aulia, yang orang-orang soleh dulu itu sampai segitunya. Diberikan itu Nabi Daud itu sampai emas itu batangan diberikan. Blok ngono. Ngaten. Wah, mosok. Paling kalau zaman sekarang mungkin ngaten nggih. Mosok Maryam ndonga tok teko panganane. Ini kabarkan di dalam Al-Qur'an, mosok kita ndak percaya. Ini disebut dengan karomah orang-orang soleh. Begitu. Banyak. Contoh malih karomah orang soleh itu yang pernah dikabarkan kepada Sarah dalam Al-Quran juga dalam surah Hud. Sarah ini kan tuwangu mboten gadah yoga sampai menikah dengan Hajar Ibrahim. Gini mboten punya anak Ismail. Tiba-tiba wong zaman nome biyen mawon mboten saged kok saiki wis sepuh tiba-tiba malaikat ngabari badhe gadah yoga. Napa ya tenan? Ternyata tenan lahirlah anaknya. Sinten? Nah, ngoten niku to. Lahir. Itu diantaranya. Kira-kira mungkin kita akan tidak percaya, tetapi itu dikabarkan oleh Allah bagi orang-orang yang soleh. Jangan pernah berhenti untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Sampai datang kalau kita berdoa itu dikabulkan. Mungkin kalau panjenengan diceritakan juga Anda akan percaya. Imam Al-Lalikai menyebutkan, ini juga disebutkan oleh Syekh Fauzan dalam tafsir Aqidah Al-Wasithiyah. Pak nate mireng Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajabatud doa. Dia itu kalau berdoa terkenal sering dikabulkan. Panjenengan nggih ngoten. Omong ngono njaluk langsung ngene. Kudune sampai ngeten iki para sahabat lagi niku ketika menaklukkan Madain, Pak. Madain niku Persia. Ternyata hairina amamal bahr. Piye iki lek ku nyebrang iki? Lah wong Arab ora tau nyebrang lautan. Piye iki? Sa'ad bingung. Dia menghadap kepada pasukannya dan berkhutbah, "Inni azamtu ala qati hadzal bahr." Aku pengen nyebrangi, pokoknya menaklukkan dan menyebarkan Islam di seberang sana. Di kota Madain, benteng ibu kotanya orang Persia. Akhirnya dia berdoa mengangkat tangannya kepada Allah, berilah kemudahan ya Allah. Kemudian berusaha, napa Pak? Wis yo, seberang ya, jijal ngelangi. Akhirnya napa? Orang Persia menyeberang di sana, dia nyeberang di sini. Bendak di anu Persia. Ternyata kuda-kudanya orang kaum muslimin ketika itu dengan mudahnya nyeberangi lautan. Ini disebutkan. Kalau diceritakan zaman sekarang, alah kita hayul lagi, paling gitu ya. Dikisahkan para sahabat, mustajabatu doa gitu. Menyeberang sampai orang-orang Persia dia melihat, dikabarkan dalam sejarah itu diwana. Dalam bahasa Persia kata Ibnu Katsir, majanin. Wah, edian, gendeng mosok jaran iso nglangi ngoten. Sampai ngaten. Itu terjadi kepada orang-orang soleh terdahulu. Umar bin Khattab itu ketika orang-orangnya menghadapi Persia ini, tiba-tiba dia berkhutbah tuh teriak, bersembunyilah, mundurlah, begitu. Kayak Umar itu sedang memimpin perang. Ternyata pasukannya mendengar Umar. Mosok ora nek speaker kok krungu teko Madinah teko Persia. Tidak percaya aku. Orang Mu'tazilah begitu. Tetapi ternyata orang-orang soleh dulu itu banyak kisah-kisah menakjubkan seperti ini. Nanging
Ojo kebablasan lek percaya sampai para dukun dipercaya. Muncul iki ora sewaktu-waktu. Karomah kaum muslimin ki muncule wong beriman kuwi ndak sewaktu-waktu yang dia mau keluar begitu saja. Tunggu atas buah keimanannya. Karomatul mukminin yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala itu akan datang pas butuhe pol. Kok ya pas. Itu bisa jadi karomah yang diberikan oleh Allah kepada panjenengan. Jane aku kira tahu kok pas meno. Bersyukurlah ada orang-orang yang seperti itu. Nate panjenengan ngaten. Lek nate bersyukurlah. Mungkin itu yang pernah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Ada pelajaran seperti ini tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, panjenengan nate mireng cerita wong kejebak wonten gua sing rajulun minhum, dia berkata, ya Allah, kok enek wong telu kejebak nek gua gek watune gede pisan. Ngangkat wis ndak kuat ge ora enek enten tiyang sing sumerep. Kira-kira sinten sing panjenengan badhe arep pertolongane kecuali Allah. Gini mboten. Wis to, pokoke sing kaya sesuatu yang ndak mungkin sekalipun kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Ojo njaluk liyane. Terus ngoten. Panjenengan tuh kula niki nggih goleki ajane. Guru kula itu sering matur ngoten, wis to engko nemokne awakmu, tembuh kapan mongsone. Seperti ini di saat panjenengan butuh, panjenengan pokoknya wis konsisten jauhi kesyirikan, tegakkan tauhid, mengajarkan Islam, terus konsisten mawon. Sok bakal panjenengan nemoni teko mongsone kaya ndak mungkin, tapi mungkin terjadi ning kehidupin panjenengan. Panjenengan nate ngoten bersyukurlah. Itu pertolongan dari Allah tabaraka wa taala yang tidak ada orang bisa menolong. Bayang to lho, wong watu kok ngebleki dik ngarep gua, ngangkat ge mboten kuat. Farajulun kana li abawani saikhani kabirani, berdoa ya Allah, kula riyen nate gadah tiyang sepah wis tuwek pisan. Kula niku tresno tur sangat kalih tiyang sepah kula. Kula biasa niku menehi susu, boten kula menehi kejaba wong tuang sepah kula tak paringi rumiyin. Sampai anak kula mawon, bojo kula mawon boten pareng ngombe. Sakdereng tiyang sepah kula ngombe. Kudoro kok kula golek napa? Pulang kula niku dualu. Nggih menika kula pados sesuatu dan kemudian tak enteni sampai esuk. Lek ini termasuk amal soleh, tolong bukakan ya Allah. Ini kejadian tidak bisa yang melakukan kecuali Allah. Wong nggak ada orang yang bisa menolong. Buka titik nanging boten saged buka damel brobos. Buka titik. Akhirnya si setunggalipun malih matur wa qala al-akhar Allahumma kanat li bintun ammi kanat ahabun nasi ilayya. Ya Allah, aku mbiyen kuwi meh ya Allah. Aku wis mau welek tresno kowe ram. Sinten? Nggih bintu ammi, anake Pak Lekku. Aku tresno. Aku pengin tiba-tiba wong kuwi pas butuh duit. Wong tak reh-reh mawon boten purun, kok tiba-tiba sewaktu-waktu tik nyukne. Nyo lek pengen kula akhirnya lari takut karenamu ya Allah. Takut dosa. Kalau panjenengan ya Allah ini anggap sebagai amal soleh, tolonglah hamba ya Allah. Akhirnya terbuka sedikit lagi. Karena dia menjauhi maksiat tadi itu. Maksudnya napa ini diceritakan oleh Imam Al-Lalikai, orang itu hidup itu ngamalkan begitu. Menegakkan sunnah, ojo ngremehke. Ada maksiat cilik kok. Mek titik wae kok. Pun ngantos ngremehke. Suatu saat lek panjenengan pas butuh kok sumpit kehidupan, donga ya Allah begitu. Dengan amal soleh yang panjenengan ikhlas karena Allah tadi itu. Nah, wa qala ats-tsalits. Sing ketiga terakhir Allahumma inni istajartu ajara. Kula nate memperkerjakan tiang. Terus kemudian kok tiang niki wau kabeh bodho pamitan gajine kula sukane niki pamitan kok mboten mendhet gajine.
Akhire gajine niku wau kula kembangke. Nggih ngopeni wedhus, sapi ngoten. Qadarullah beberapa tahun kemudian wong niki wau dugi. Sinten sing kuat kaya ngeten niki? Pak, gajiku riyen dereng kula pendet Saniki badhe kula suwun kula butuh. Lek wong saiki paling gajimu biyen pira? 2000 ya elingku ya. Niki mboten. Kalau gajimu nek lembah kayak sapi, wedhus, akeh. Panjenengan ngenyak ya, Pak. Mosok aku gajiku titik kok didudoi sapi kae lho gajimu. Tibake wong ki mung namung buruh diopeni lek sewaktu-waktu wong kuwi njukuk tak wenehne kabeh. Panjenengan pomo kuat kaya ngene iki. Iki karena kesolehan. Wali-wali Allah itu yang menjalankan amanah kaya ngeten iki. Lek wong-wong zaman saiki kira dintit nggih. Ada ora roh kaya ngono. Ngoten lek jaman sakniki nggih. Nah, sing disebut wali-wali Allah sing sampai amanai terhadap amanah kaya ngeten iki. Terhadap larangan dan perintah Allah lek njaga kaya ngeten iki. Niki tasik kuwatah nggih. Disebut waca kabeh napa mboten? Kuwatah ceritane Imam Al-Lalikai itu. Dari sebelum Rasulullah sampai para sahabat semuanya ada. Abu Bakar punya karomahnya, Umar punya. Yang di luar maksudnya karomah niki kejadian yang berada di luar nalar. Pomo wong saiki ngono wis diparani wah iki dukun sakti iki ngono. Mosok ngoten nggih. Nah, tapi wong niku salah persepsi ngene lho. Karomah wong sekti kuwi fil haqiqah innamal karamah luzumul istiqamah. Intine niku wis to pokoke monggo sami awake iki nggondeli sunah mawon. Allah pada saatnya ketika kita butuh akan diberikan. Allah Maha tahu. Semoten mawon. Luzumul jamaah, luzumul istiqomah dawuhipun para ulama. Mekaten. Wa anna Allah ta'ala lam yukrim abdan bikaramatin a'dzab min muwafaqatihi fi ma yuhibbu wa yarda. Allah tidak akan memberikan sebuah karomah kemuliaan kepada seseorang selama orang tersebut tidak mau melakukan apa yang membuat Allah cinta, yang Allah membuat Allah ridho. Begitu. Jadi kita bismillah pokoknya nggone sunah mawon. Ini disampaikan oleh mereka para ulama. Itu kalau kita kutipkan di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah Imam At-Thahawi, dalam Ibnu Taimiyah juga begitu menyebutkan dalam Al-Furqan baina Auliyaur Rahman wa Auliya'is Syaitan. Ibnu Taimiyah menjelaskan ada wali-wali Allah, ada wali-wali syaitan. Ciri-ciri wali Allah yang akan diberikan kemuliaan di luar nalar itu wa anna maghayatul karamah luzumul istiqomah. Sami napa mboten kali Imam At-Thahawi? Sami. Istiqomah, mari kita menasihati untuk berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah. Allah akan menetapkan itu kemuliaan itu. Ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam karya beliau Riyadhus Shalihin. Beliau membawa bab khusus babu karomatil auliyai wa fadluhum. Nah, begitu. Nanging pun ngantos berpikir, aku kok ndonga ora tau dikabulke, berarti aku ki bersedih hati, bisa jadi Allah memiliki. Tidak ada doa yang enggak dikabulkan. Semua dikabulkan. Tapi kemarin sampun ada bentuknya 3. Ada yang langsung, ada simpan sebagai pahala, ada yang diganti dengan nikmat yang lain. Yang penting terus saja kita beristiqomah. Makatan nggih. Jadi intinya memang ada orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah di luar nalar manusia. Tapi jangan salah berpikir itu ada pada para dukun. Justru ada pada orang-orang soleh. Dan karomah itu nggak bisa dimuncul-munculkan. Ane wong datang aku jale diwingi nambani wong kok mari saiki balenono. Kadang malah nggak bisa. Kayak tadi itu Bal'am bin Ba'urah tadi, nggak bisa dibaleni karena telah dicabut, karena salah. Dicabut karena telah tidak diberikan lagi oleh Allah. Telah bermaksiat.
Mekaten intine nasihate sihir dan perdukunan itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, ghaira mustaqima, yang itu terlarang, yang itu justru akan mendatangkan azab dari Allah. Jangan pernah kita yaitu terlibat dengannya. Selain terlarang, pelakunya yang mendatanginya akan terancam dengan dosa-dosa yang besar. Selanjutnya kita mari konsistenkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Biar dengan sendirinya para pelaku-pelaku sihir, pelaku-pelaku perdukunan itu hilang karena tidak laku. Maka kita kembangkan Sunnah. Dekatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya meskipun sulit juga melakukan seperti itu sampai dihapusi. Itu sebabkan karena banyaknya orang-orang. Jari ini tiang-tiang kenapa dikatakan orang pintar? Karena yang datang orang-orang bodoh. Ngaten. Penake ngono. Kita harus cerdas terhadap agama kita. Aku lumat tasmaun wa astaghfirullahaladzim. Mugi-mugi ingkang sekedhik punika bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.